Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Novita Anggita Rahman dengan NIM 2024-1010-2003 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di Praktikum 6 Data Mining ini yang berjudul Kamians Clustering. Nah, di sini eh, tugasnya ada 6 soal, yaitu lakukan clustering pada dataset IRI selangkah-langkahnya. Nah, ini ada 6 soal. Kemudian dari tugas nomor 1 dan 6 itu dilakukan terhadap kombinasi atribut di bawah ini. Ada sepaleng dengan sepalwidth, kemudian sepaleng dengan petalwidth, kemudian sepalwidth dengan petalwidth, kemudian petaleng dengan petalwidth. Untuk mengerjakan tugas ini kita langsung ke Google Cloud aja. Nah, sebelum kita ini mengerjakan keenam soal itu, sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu clustering. Nah, clustering itu algoritma pada clustering data yang bisa kita gunakan untuk mengklasterkan sebuah data itu pada dataset. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaannya antara clustering dengan klasifikasi. Kalau clustering itu pengelompokannya itu berdasarkan kemiripan. Kemudian kalau ini tidak bisa dibagi sembarangan juga, kemudian tidak bisa dilihat secara kasat mata juga. Sedangkan klasifikasi itu dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Kemudian yang kedua adalah pembagian kelasnya itu tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga itu tujuan dari klasifikasinya itu mencari pola berdasarkan kelas dan berdasarkan atributnya gitu. Kemudian langsung saja ke tugasnya. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 1 dan 6, kita membutuhkan pandas. Kita import terlebih dahulu untuk yang nantinya membuat data frame irisnya, load irisnya itu. Kemudian kita import load iris menggunakan dari sklearn dataset, kemudian import Kamians dari sklearn cluster, kemudian import min-max scalar dari sklearn preprocessing, kemudian import import matplotlib untuk membuat scatter plot begini seperti ini. Kemudian ini matplotlib inline juga. Sebelum ke soal nomor 1, kita butuh ini ngeload dataset dari SQL-nya tadi. Kita buat variabel iris data, ini load iris, kemudian ini dijadikan data frame, kita PD, kita panggil. Kemudian features name, ini atributnya nanti kita munculkan. Kemudian kita cetak ya, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini. Fitur name-nya ada sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Nah, indeksnya ini 0, 1, 2, dan 3 ini. 0, 1, 2, dan 3. Ini sepaleng, ini kemudian sepalwidth, ini kemudian petaleng, dan ini petalwidth. Gitu. Selanjutnya kita ke normalisasi yang nomor 1 ini, yaitu nomor satu itu normalisasikan dataset iris itu menggunakan normalisasi min-max. Nah, tujuan dari normalisasi tersebut itu adalah untuk menyamakan skala pada setiap data. Kita buat variabel norm in normalisasi menggunakan fungsi min-max scalar, kemudian kita menggunakan fungsi normFit, ini adalah berfungsi untuk menghitung nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian kita iris indeks ke 0, yaitu sepaleng, dan ini indeks ke 1 ini adalah sepalwidth. Nah, di sini kita bikin variabel iris 0, ini sepaleng, nom transform. Nah, ini dinormalisasikan. Jadi yang dinormalisasikan ini di sini adalah sepaleng dan sepalwidth seperti itu. Sebentar. Kemudian kita cetak ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah berubah. Yang tadinya yang seperti awal kan ini ke 1, berapa. Nah, ketika dinormalisasikan, tadi ya kan dinormalisasikan adalah indeks sepaleng dan sepalwidth. Ini 0 dan 1 ini. Ini hasil dari normalisasinya gitu. Kemudian yang soal nomor 2, yaitu tampilkan scatter plot sebelum di clustering. Jadi kita bikin plot scatter,
iris sepal length dan sepal width-nya itu ini kita plot, kemudian kita kasih title, kasih judul yaitu grafik sebelum di clustering, kemudian kita plot juga fiturnya yaitu X dan Y. Nah ini X itu untuk ini sepal length dan Y ini untuk sepal width gitu. Langsung saja kita sebentar kita jalankan ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Ini centroidnya dari sepal length dan sepal width. Oke, ya, lanjut ke soal nomor 3 yaitu cluster lah dataset iris dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita buat variabel cluster K-match-nya itu 2, yang pertama ini 2. Kemudian buat variabel YPRED ini untuk memprediksi ini dari sepal length dan sepal width-nya itu. Kemudian kita tampung di cluster, kemudian kita cetak ini ya. Jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar. Hasilnya seperti ini. Ini dari ini. Ketika di ini cluster. Nah, ini K2. Kemudian kita ini cluster center ini untuk mengetahui nilai dari centroidnya. Langsung saja. Nah, ini nilai centroidnya ini kan ada 2 yaitu sepal length dan sepal width. Nah, otomatis berpasangan jadi ada 4 gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 yaitu tampilkan scatter plot setelah di clustering. Nah, setelah di clustering ini bikin variabel iris 1 dan iris 2 ini cluster 0 dan 1 ini sebentar. Langsung saja ini kita langsung jalankan. Nah, yang awalnya tadi kan warna biru tidak bisa ini kan kita tidak bisa membedakan mana sih yang sepal length, mana yang sepal width. Jadi di sini kita ketahui. Nah, ini kita bisa bedakan. Kemudian lanjut ke ini. Kita lakukan hal yang sama ya untuk tadi. Untuk mempermudah aku membuat ini. Aku simpan di fungsi. Nah, di sini untuk mempermudah. Nah, ini jadi def before class dan after class-nya. Ketika ini fiturnya ketika dijalankan di sini kodenya aku ubah atributnya menjadi XY gitu. Nah, di sini kita untuk mengetahui K2-nya, terus 3 dan 4 langsung saja kita jalankan. Nah, di sini dari kombinasi itu before class-nya. Jadi sepal length kan indeksnya ke 0, kemudian kalau sepal width itu kan indeksnya ke 1. Ketika dijalankan ini grafiknya masih biru. Jadi untuk mengetahuinya after class-nya tadi kan yang diminta kan 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Ini after class-nya jadi 0, 1 dan 2. Kita jalankan. Nah, ini kan ini bisa dibedakan kan yang awalnya biru ini nilai centroidnya kita jalankan ya. After class-nya untuk yang indeks. Nah, centroidnya jadi 3 kan. Kemudian ini kita 4. Nah, ini centroidnya ada 4. Kemudian untuk sepal length dan petal width lakukan hal yang sama seperti ini. Before class-nya itu sepal length itu indeks ke 0 dan petal width itu indeks ketiga. Ketika dijalankan, nah ini masih biru ya. Karena kan masih belum di cluster. Kalau sesudah di clustering, nah ini ini ada 2 centroid, kemudian ini yang ketiga yaitu ada 3 centroid, kemudian yang ini ada 4 centroid gitu. Kemudian untuk sepal width dan petal width. Nah, sepal width itu indeks 1, sedangkan petal width itu indeks ketiga. Jadi kita jalankan ya before class-nya. Nah, ini masih berwarna biru ya.
Kemudian after class-nya 132 lakukan hal yang sama. Ini ada 2 centroid juga. Kemudian ini ada 3 centroid dan ini ada 4 centroid. Nah, kemudian yang terakhir adalah petaleng dan petaloid. Dan petaleng ini indeks kedua dan petaloid ini indeks ketiga. Kita jalankan before class-nya. Ini centroidnya kan masih biru kan soalnya belum di clustering. Jadi kalau sudah di clustering, ini K2-nya ada 2 centroid, kemudian ini ketiga ada 3 centroid, kemudian yang keempat ada 4 centroid gitu. Kemudian yaitu kan nomor 4 sudah, kemudian analisislah perbandingan scatter plot sebelum di clustering dan setelah clustering ya. Nah, di sini analisislah. Jadi kan kalau sebelum di clustering kan warnanya biru. Jadi kalau kita sudah menjalankan after class-nya dan ini kan kita bisa membedakan mana centroid-nya. Nah, ini sudah kita bisa bedakan di sini. Nah, ini yang warnanya biru. Nah, ini kita bisa melihat centroid-nya. Ini centroid-nya ada 2 centroid. Ini ada, nah ini centroid-nya gitu. Kemudian tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, di sini jadi untuk ini ya, manakah K yang terbaik? Nah, di sini saya coba ini ya. Dari sepaleng dan sepaloid. Kalau di sini ini lumayan cukup jauh ya. Ini kurang bagus. Nah, ini masih cukup jauh. Nah, ini berdempetan kita bisa bedakan ya, ini centroidnya. Ini cukup jauh juga, kurang baik. Nah, ini kita bisa bedakan juga. Nah, kameans yang terbaik itu menurut aku ini. Kayak yang hijau-hijau, merah-merah, kayak udah jauh gitu, kayak langsung merah, kumpul, semuanya hijau-hijau gitu. Nah, di sini juga beda juga. Nah, ini juga, ini kameans yang terbaik, ini menurutku ini kayak merah, centroidnya langsung ini beda. Jadi kita bisa membedakan gitu. Cukup sekian dari penjelasan tugas dari saya, dari 6 soal dan kombinasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.